Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ambarwati dengan NIM 21020200013, Prodi Manajemen Universitas Wisnuwardana Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar teknologi informasi. Yang pertama, pentingnya teknologi informasi, yaitu meningkatkannya kompleksitas dari tugas manajemen, adanya globalisasi, respon time yang lebih cepat dan tepat, serta tekanan akibat dari persaingan bisnis saat ini. Selanjutnya ada penggunaan komputer. Sistem informasi organisasi dapat menyediakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan proses transaksi yang lebih cepat dan akurat. Kedua, menyediakan penyimpanan kapasitas yang lebih besar dan akses yang cepat. Yang ketiga, mengurangi dukungan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan dukungan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada fungsi dari teknologi. Fungsi dari teknologi yang pertama adalah menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput. Misal, kita menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Yang ketiga yaitu menghasilkan atau generating. Mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti, misalkan laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang keempat yaitu menyimpan atau storage, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contoh, menyimpan ke hard disk, flash disk, tab, dan lain-lain. Yang kelima, mencari kembali, retrieval, menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan, misalkan mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Yang terakhir adalah transmisi atau transmission, mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer, misalkan mengirim data penjualan dari user A ke user yang lainnya. 6 fungsi dari teknologi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi organisasi maupun individu yang dapat memaksimalkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, karena kita mahasiswa, alangkah baiknya kita memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan baik dan benar agar manfaatnya dapat kita rasakan. Adapun keuntungan dari teknologi informasi, yakni ada 4, yaitu speed, kecepatan. Komputer dapat mengerjakan suatu perhitungan yang kompleks jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan manusia. Yang kedua, konsistensi atau konsisten. Hasil pengolahan komputer tidak akan berubah-ubah karena formatnya sudah standar. Yang ketiga, precision atau ketepatan. Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, termasuk perhitungan yang sulit. Yang terakhir adalah reliability atau kehandalan. Apa yang dihasilkan komputer lebih dapat dipercaya hasil pengolahannya dibandingkan menggunakan pengolahan secara manual. Seperti halnya sesaat kita mengerjakan suatu data dan menghitungnya menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya ada definisi komputer. Komputer diambil dari bahasa Latin yaitu computere yang artinya menghitung. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima, mengolah data, memberikan informasi, serta menyimpan data hasil pengolahan, dan semua itu dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya ada siklus pengolahan data. Yang pertama adalah input. Di sini input adalah proses memasukkan data atau instruksi. Perangkat input sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data, contohnya seperti memasukkan keyboard dan mouse. Yang kedua, tahapan proses atau CPU atau juga prosesor. Pengolahan data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang
diperlukan unit pemrosesan ini dinamakan CPU atau Central Processing Unit. CPU bekerja dengan aritmatika dan logika terhadap data yang terdapat dalam memori atau yang dimasukkan melalui unit masukan seperti contohnya keyboard, scanner, joystick. Yang terakhir adalah output. Setelah mengalami tahapan input dan proses, kita mengalami output. Peralatan pengeluaran yang dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan menjadi 4, yaitu pertama tulisan, yaitu terdiri dari huruf, angka, kata, karakter khusus, dan simbol-simbol. Yang kedua adalah image, gambar atau gambar grafik. Yang ketiga berupa suara dalam bentuk musik. Yang terakhir bentuk yang dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol dan hanya dapat dibaca oleh komputer itu sendiri. Dan itu belum tentu kita orang awam bisa membacanya. Komputer sistem merupakan jaringan dari elemen untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Selanjutnya ada sistem komputer bertujuan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan sebelumnya sehingga dapat dihasilkan semacam informasi yang dapat diolah selanjutnya ada sistem komputer berupa elemen pendukung antara lain perangkat keras, perangkat lunak, dan pengolah sistem atau yang disebut juga dengan brainware. Lalu ada perkembangan perangkat manual. Alat manual adalah alat yang menggunakan peralatan sederhana, alat mekanik yang digerakkan secara manual dengan tangan. Selanjutnya adalah alat mekanik elektronik yang digunakan dengan motor elektronik dan alat elektronik yang bekerja secara elektronik. Yang terakhir adalah perkembangan perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak yang pertama sebelum komputer generasi pertama, kedua perangkat lunak semasa komputer, ketiga perkembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang keempat perkembangan perangkat lunak paket aplikasi, yang terakhir perkembangan perangkat lunak sistem operasi. Itu tadi beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum.